Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara dalam tema suntik stimulan usaha rintisan. Pak Dirjen, kita kembali membahas mengenai fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini tentang startup di Indonesia. Melihat fenomena saat ini, gelembung pecah yang terjadi di startup Indonesia, kemudian langkah apa yang dapat pemerintah lakukan untuk mitigasi dari situasi ini? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, kebanyakan yang mengalami gelembung pecah ini adalah startup teknologi digital. Ya, kita ini punya nomor 6 di dunia dengan jumlah 2.000 lebih ya, tepatnya 2.380 startup digital. Nah, karena itu penting bagi negara untuk merawat keberadaan startup digital. Startup kita ini kan salah satu pekerjaan besarnya adalah sustainability-nya begitu. Ya, keberlangsungannya. Banyak startup yang 1 tahun, 2 tahun selesai begitu. Nah, karena itu tugas pemerintah adalah bagaimana membuat sebuah sustainability yang bagus, yang lebih panjang ya, agar startup ini bertahan. Apa yang dilakukan pemerintah? Tentu saja secara garis besar pemerintah membangun ekosistem, ya, membangun sebuah ekosistem digital. Ekosistem itu dibangun lewat apa? Tentu saja lewat berbagai sektor. Yang pertama sektor regulasi ya. Sektor regulasi ini sudah banyak sebetulnya regulasi yang mengatur ekosistem ya, ekosistem digital, startup digital. Yang kedua dari sisi SDM. Dari sisi SDM, pemerintah melakukan pendampingan agar mereka punya kemampuan yang baik dalam mengembangkan startup mereka. Ya, ketiga juga dari sisi teknologi. Ya, teknologi terus dikembangkan, bagaimana teknologi semakin memudahkan ya transaksi ekonomi yang dilakukan oleh startup digital kita ini. Yang keempat tentu saja memberikan atau memberikan peluang untuk mendapatkan modal walaupun mungkin tidak seluruhnya bisa ditanggung oleh pemerintah, tetapi pemerintah membuka jalan bagi para startup ini untuk mendapatkan modal dari para investor, dari perusahaan besar, sehingga jumlah startupnya tumbuh tetapi bertahan cukup lama, tidak dalam waktu cepat kemudian pecah gelembungnya begitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, dengan dunia usaha pemerintah juga melakukan pendampingan ya. Mulai dari generasi milenial ini kita lakukan pendampingan ya, agar mereka tidak patah arang katakanlah begitu melihat fenomena startup digital yang mulai berguguran begitu. Nah, kita terus mendorong mereka menjadi unicorn ya, menjadi dekakorn, dan beberapa perusahaan kan sudah menjadi unicorn begitu. Ya, tetapi mereka tidak terlalu bergantung pada teknologi digital, tetapi ada produk yang dihasilkan. Misalnya salah satu perusahaan kopi begitu ya, perusahaan kopi yang sudah menjadi unicorn ya, bahkan sudah bisa melantai di bursa saham di negara lain misalnya. Ini saya kira fenomena yang menunjukkan bahwa kalau diurus dengan benar ya, diurus dengan baik, dan tadi kata kuncinya ada produk yang dihasilkan begitu kan ya, ini saya kira akan lebih mudah bertahan, walaupun sistem ataupun cara-cara berjualan, cara-cara berdagang atau manajemen ini juga termasuk sebuah produk ya, tapi produk yang abstrak memang sih itu. Nah, apalagi potensi ekonomi Indonesia itu 40% dari ekonomi digital ASEAN begitu ya. Nah, dan kita punya valuasi prognosisnya itu sangat tinggi, 315 miliar US dollar pada tahun 2030 mendatang. Jadi market digital Indonesia itu besar dan perlu dirawat, perlu
terus dikembangkan ya supaya memang tadi sustainability-nya terjaga. Ini penting kita lakukan ya untuk mendorong anak-anak muda generasi milenial untuk masuk ke dunia usaha, ke bisnis, termasuk perusahaan-perusahaan rintisan. Kenapa? Karena di 2030 tadi yang prognosis valuasinya itu sampai 315 miliar US dollar itu bersamaan dengan bonus demografi. Ya kalau anak-anak muda nanti kan usia produktif itu akan besar dibandingkan usia tidak produktif di bonus demografi 2030 tadi. Bayangkan kalau anak-anak muda tidak mulai didorong sekarang untuk menjadi pengusaha, termasuk pengusaha perusahaan rintisan, ini semua anak muda akan cari kerja, tetapi tidak mau menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ekonomi digital ini sebetulnya menjadi peluang bagi anak-anak muda untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukannya ya mencari pekerjaan. Kira-kira seperti itu, Bilqis. Baik, langkah yang dapat pemerintah lakukan untuk fenomena ini ialah dengan cara pembangunan ekonomi digital, kemudian juga dengan pendampingan SDM, teknologi yang dikembangkan, juga adanya memberikan peluang bagi perusahaan tersebut untuk bisa dapat modal dari para investor. Kemudian untuk langkah lebih konkretnya lagi Pak Dirjen, apakah ada kebijakan dan stimulasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kominfo yang berada di bidang teknologi, apa yang dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Ya, jadi langkah konkretnya ada beberapa yang kita lakukan. Ya, pertama kita melakukan tadi yang saya sampaikan pelatihan-pelatihan sekaligus pendampingan. Artinya bukan setelah dilatih ditinggalkan begitu saja tanpa didampingi. Nah, pelatihan dan pendampingan. Ya, tahun lalu kita punya semacam gerakan ya startup UMKM Go Digital misalnya ya. UMKM Go Digital ini juga bagian dari membangun ekosistem startup Indonesia begitu. Kita juga menyiapkan program gerakan nasional 1000 startup digital yang bertujuan mencari serta mengkurasi ide-ide kreatif dari dan tim dari mereka ya, dari anak-anak muda atau siapapun dalam pembuatan produk inovatif. Lewat program ini kita Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian memberikan pendampingan bagi para calon pendiri startup. Ini yang biasa disebut inkubasi bisnis. Cuma bisnisnya spesifik startup digital ya. Kemudian juga kita mendampingi pengembangan startup digital lewat program startupstudio.id. Nah, program ini menyasar startup yang telah berkembang hingga C-level atau founder guna menyiapkan wawasan dan kemampuan dengan benar. Kemudian kita matchmaking dengan capital venture melalui program hub.id atau hub.id. Nah, ini dilakukan agar startup digital mendapatkan komitmen investasi untuk membantu peningkatan kemampuan startup digital dalam memperluas layanan ke masyarakat. Beberapa waktu lalu Menteri Komunikasi dan Informatika juga kan meluncurkan satu program juga yang terkait dengan pengembangan startup digital. Ya, program itu kira-kira namanya adalah adaptasi teknologi 4.0 untuk UMKM begitu. Ini juga merupakan upaya untuk membangun ekosistem startup digital Indonesia supaya bertahan lebih lama ya. Kita menargetkan mungkin ada angka tertentu ya, berapa juta yang nanti akan kita berikan pelatihan, kita berikan pendampingan begitu. Baik, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo ini memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai startup dengan beberapa program. Tadi ada yang menarik menurut saya terkait dengan program hub.id. Kita akan membahasnya lebih lanjut, tetapi setelah jeda yang satu ini tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.